Yang dibutuhkan dari Anda sebagai seorang muslimah ini kebutuhan dasar. Mencetak kader-kader ulama di rumah Anda. Itu yang dibutuhkan. Buat anak-anak Anda hafal Al-Quran. Belum menikah, cari orang saleh. Gitu. Saya bukan membatasi ya. Dalam Islam boleh seorang muslim dan muslimah berprestasi dalam pendidikan. Nggak ada larangan masalah itu. Gitu. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi yang lain, mereka sangat banyak menghafal hadis-hadis Nabi. Mereka jadi ulamanya para sahabat, tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Tetapi dilihat maslahat dan mudaratnya, gitu kan. Ada hal-hal dasar yang harus kita dahulukan. Ada namanya aulawiyat, hal-hal yang harus didahulukan, dan ada orangnya, ada sesuatu yang cuman tambahan, ya. Tambahan-tambahan saja itu tidak perlu dikejar. Terutama masalah akhwat, tolong digarisbawahi, ada tugas-tugas utama Anda yang jauh lebih mulia. Nabi SAW menekankan untuk berumah tangga. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang sholat 5 waktu, tidak disebutkan sunnahnya. Puasa Ramadan, tidak disebutkan puasa sunnahnya. Dan melayani, mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf. Pada saat meninggal disuruh, dibolehkan memilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Pintu ke-8 itu, tidak ke 100 namanya Firdaus. Laki-laki harus 4 golongan. Nabi-nabi, syuhada, siddiq, dan orang saleh. Nabi-nabi ini saya sama teman-teman sudah nggak bakal bisa dapat, gitu kan? Mustahil. Orang-orang syuhada harus hadir di medan perang, dibacot sama musuh, dibunuh, bisa hancur badannya. Ini juga butuh keberanian. Siddiq, dari sekian banyak sahabat yang dapat julukan Siddiq berapa orang? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua insya Allah bisa derajat Siddiq, tapi dapat gelar predikat ini cuma 1 orang. Tinggal orang soleh. Orang soleh ini semua yang perintahkan dikerjakan, semua yang dilarang tinggalkan. Ini masih terbuka peluang ini, gitu kan. Tapi wanita subhanallah berumah tangga, jaga sholat 5 waktu gak disebutin sunnah, puasa Ramadan gak disebutkan puasa sunnahnya, dan melayani suaminya. Ini berarti target utama. Meninggal boleh pilih dari 8 pintu yang mana dia mau masuk. Lalu kira-kira wahai ukhti muslimah, apa yang lebih kamu kejar daripada ini coba? Nah, prestasi ijazah, nah, uang yang akan memenuhi tabungan, pujian orang yang hanya sepanjang lidahnya. La ilaha illallah. Ini harus difahamin masalah ini. Jadi ini target, ada target-target. Ini aulawiyat namanya, sesuatu yang baik. Berapa banyak ulama yang lahir di tangan seorang ibu yang solehah, gitu kan? Gitu kan? Lahirnya Isa alaihissalam seorang nabi dari seorang Maryam, Maryam yang tidak pernah keluar rumahnya kecuali dalam keadaan darurat. Sampai kalau Maryam keluar, semua orang situ tahu, oh ini Maryam keluar, karena jarangnya keluar. Dan saking tidak pernah keluar, hafal Taurat, baca selalu, sampai di mihrabnya datang makanan dari langit. Memang seperti itu, gitu kan? Kalau keluar malah terjadi banyak fitnah, banyak ini, banyak itu, maka harus pikir mana aulawiyat. Jangan pernah anggap remeh itu ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak, berarti itu hal yang kecil. Oh tidak dipuji di masyarakat, tidak usah pusing dengan perkataan manusia. Yang penting Tuhanmu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang penting. Dan pada saat meninggal tidak ada lagi, teman-teman itu akan ikut. Sekali lagi sebagai penutup, pujian orang dan cacian orang sepanjang lidahnya, jangan terpengaruh. Kamu hebat ya, kamu cantik ya, kamu kaya ya, kamu pintar ya, kamu ini. Mau diapain setelah itu? Apa yang didapat itu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali, apa yang mau dikejar gitu kan? Itu cuma kemasan dunia saja. Yang penting kita pikirkan bagaimana kita selalu berbuat hal-hal yang positif.